Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kadang-kadang banyak juga yang bertanya, ini endingnya Yusuf Mansur ini mau seperti apa? Kayaknya udah bertahun-tahun membahas Yusuf Mansur, kok tidak ada kesimpulannya? Pertanyaan seperti itu wajar, karena ya memang sampai saat ini buktinya Yusuf Mansur masih bebas berkeliaran. Tapi yang mau kita sampaikan adalah bahwa kita ingin menegakkan prinsip-prinsip kebenaran, menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Karena itu dari data-data yang kita terima, dari laporan korban-korban yang menjadi korban dari Yusuf Mansur, harusnya kasus Yusuf Mansur ini sudah diambil alih oleh negara. Tepatnya dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Tapi kenapa ya dibiarkan? Kita juga tidak tahu. Tapi pada kasus-kasus lain ya pihak kepolisian cepat bertindak. Misalnya ya dalam kasus travel nakal gitu, yang menelantarkan jemaah, mengambil duitnya tetapi tidak memberangkatkan. Itu kan beberapa waktu lalu di Jogja ditangkapin, pengurus-pengurusnya ditangkap gitu. Ada juga dulu travel yang dia bercerita tentang umroh dan haji, ternyata mentelantarkan jemaah, uangnya diambil, tidak diberangkatkan, akhirnya ditangkap. Dia berinisial Abu apa, kepalanya botak, saya Abu dan si Umi gitu, ditangkap oleh polisi. Nah ini Yusuf Mansur dalam satu kasus saja nih, misalnya paket umrah merdeka gitu. Itu dia ambil duit masyarakat saat itu khusus untuk umrah itu adalah ya, 3.500 rupiah dikali 7.426 orang. 7.000 loh, banyak sekali. Ditambah di sana itu diiringi dengan paket pay train-nya, setiap member itu atau calon jemaah umrah itu membayar 10 juta rupiah. 10 juta kalau kita kali 7.400 saja gitu, itu sudah 74 miliar. Tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Dianggap itu sebagai bagian dari urusan pribadi, antar pribadi gitu. Padahal ketika pribadi masyarakat ini sudah tidak berdaya, di sana itu sebetulnya diambil alih oleh negara, baik ada laporan atau tidak. Inilah yang kita lihat. Nah, tugas kita sekarang adalah kita ingin ya memberikan atau berteriak gitu. Walaupun suara kita ini seperti kata orang Arab nih al-kalam fil hawa gitu. Omong kosong, seperti orang berteriak di padang pasir gitu. Tapi nggak apa-apa, kita berharap nanti ada perubahan sehingga kasus-kasus itu mulai mengerucut. Kalau sekarang ini ada kasus-kasus besar yang menimpa kasus Yusuf Mansur. Apa kasus besar misalnya? Itu kasus pemagaran laut. Kasus pemagaran laut di beberapa daerah di Jawa Barat dan di Banten. Di Banten itu seperti di daerah Tanjung Pasir, di Kronjo, yang luasnya laut atau panjangnya laut yang dipagar itu lebih dari 30 kilometer. Nah, itu sekarang menjadi isu nasional. Siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Karena semuanya pura-pura kehilangan ingatan. Misalnya wakil menterinya, pejabat terkait, semuanya seolah-olah merasakan ini bukan tanggung jawab dia, semua lempar masalah gitu. Begitu juga kita lihat ada beberapa orang TKI Indonesia di Malaysia yang berurusan dengan pihak keamanan di Malaysia. Satu orang meninggal. Itu juga menjadi isu nasional, entah siapa yang bertanggung jawab. Karena masing-masing pihak tentu ingin memanfaatkan masalah ini supaya ada penyelesaian secara nasional. Walaupun ya penyelesaian secara hukum tentu siapa yang bersalah harus dihukum. Tapi penyelesaian politik ya saya kira susah gitu. Kenapa?
Karena di Kuala Lumpur itu lebih dari 2 juta orang Indonesia mencari makan di sana. Terus bagaimana penyelesaiannya? Banyak yang ilegal gitu. Karena pernah kita tanya itu kawan-kawan di Johor itu, kenapa senang dengan TKW ilegal atau TKI ilegal gitu. Karena dua pihak itu beruntung. Kalau dia resmi, itu setorannya kepada agen resmi itu sangat besar gitu. Dia berutang terlalu lama. Lebih dia datang sebagai TKI ilegal, sampai di Johor itu sudah ada toke yang nampung. Toke istilahnya ya. Sudah ada yang menampung. Dia tidak keluar-keluar, ya mungkin sampai masa kerjanya itu habis gitu. Dua-duanya untung. Pihak penampung bisa membayar murah, pihak TKI kita ini datang dengan tidak perlu membawa beban hutang. Ini penyelesaian entah seperti apa kita tidak tahu. Lalu ketika masalah besar ini muncul gitu, maka masalah Yusuf Mansur ini mungkin dianggap bukan masalah besar. Tetapi percayalah gitu, masalah Yusuf Mansur ini juga masalah besar di tengah umat Islam. Bagaimana seseorang menjual isu-isu agama, lalu dari cerita isu-isu agama yang dinilai oleh banyak tokoh-tokoh itu cerita-cerita bohong, cerita omong kosong, yang ujung-ujungnya memperdaya pendengarnya atau memperdaya jemaahnya sehingga dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Bayangkan ya seorang tokoh agama punya uang triliunan. Lo lurah aja di kelurahan Kohot apa tuh ya. Itu punya mobil Rubicon aja tuh dipersoalkan sampai ke parlemen gitu. Kok lurah punya mobil Rubicon gitu. Nah Yusuf Mansur itu bukan mobil Rubicon lagi. Tanah aja puluhan hektar gitu. Uang cashnya nggak tahu entah berapa triliun gitu. Kenapa orang tidak mempersoalkan? Gitu. Harusnya ini juga menjadi persoalan. Coba aja lihat itu. Dalam cerita laporan kekayaan Raffi Ahmad misalnya. Raffi Ahmad melaporkan kekayaannya lebih dari 1 triliun. Wah semua orang ribut. Coba aja Yusuf Mansur kalau jadi anggota DPR itu. Mungkin laporan kekayaannya bisa 5 atau 6 triliun. Kerjaan apa ya? Nggak ada. Kerjaan itu yang mengumpulkan dana dari masyarakat. Apakah itu paket-paket sedekah, paket ke surga, paket menjadi kaya. Ujung-ujungnya orang semua tertipu gitu. Tapi tidak ada pertanggungjawaban. Lalu ada orang mengatakan lagi, kalau begitu kita hentikan aja lah Yusuf Mansur ini. Gitu. Ini tentu saja tidak bisa dihentikan, walaupun hasil akhirnya tidak kunjung kita dapatkan. Tetapi kalau kita ukur ya, dalam 5 tahun terakhir ini, hasilnya itu sebenarnya sudah banyak yang dirasakan oleh masyarakat. Apa itu? Yang pertama masyarakat sekarang sudah nggak percaya dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Tanya itu supir-supir taksi itu, pasti akan bilang itu orang penipu. Gitu. Tanya aja lah, yang masih membela-bela dia itu ustadz-ustadz kampung. Kenapa? Karena kelakuan ustadz ini juga sama seperti dia gitu. Dia ustadz nggak mau menyerang Yusuf Mansur karena ada seperti bahasa di Jakarta dulu ya, sesama biskota itu tidak boleh saling mendahului. Itu juga nanti sesama profesi ustadz tidak boleh saling mengecam. Gitu. Tapi kalau ustadznya itu sudah mulai punya kepercayaan diri, dia tahu dalil-dalil, ya pasti dia kecam. Bahwa apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu ustadz-ustadz tidak ada yang mau berkolaborasi dengan Yusuf Mansur gitu. Kenapa? Takut namanya menjadi rusak. Kalau yang terang-terang mengecam Yusuf Mansur sebagai pencuri itu banyak. Gitu. Jadi itu yang kita lihat. Turunnya atau timbulnya di tengah masyarakat tidak lagi percaya dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Yang kedua, dapat lagi kita lihat itu ruang gerak Yusuf Mansur itu di mana-mana sekarang itu sudah dipersempit oleh masyarakat. Tidak leluasa dia ceramah-ceramah sekarang. Karena itu kadang-kadang ada video-video halunya seolah-olah orang memanggil dia untuk berceramah gitu. Padahal itu tidak ada. Ya, tidak ada.
Dan yang ketiga, masyarakat sekarang ini terus mendorong agar kasus Yusuf Mansur ini bisa menjadi persoalan dia dengan penegak hukum. Yang keempat, yang kita lihat lagi, sebetulnya ya masyarakat sekarang ini timbul terus keberaniannya untuk menggugat Yusuf Mansur, tetapi kadang-kadang banyak kendalanya karena mereka terlalu percaya kepada Yusuf Mansur sebelumnya, sehingga mereka tidak mempunyai dokumen yang cukup untuk mengadilinya atau membawanya ke meja hijau. Tapi 1-2 kan tetap berjalan sekarang ini. Misalnya ya, tahun lalu itu Zaini Mustafa gitu. Menang dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu jadi digugat lagi oleh investor batu baranya yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur itu. Dia juga menang di Pengadilan Negeri Bogor gitu. Lalu banding ke pengadilan tinggi, dia menang lagi. Nah, Yusuf Mansur sekarang sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kita mendoakan dan kita berharap para penegak hukum di Mahkamah Agung itu bisa melihat fakta-fakta di lapangan yang juga nanti akan membawa kemenangan kepada Ibu Lilis Siti Rahmah. Jadi walaupun hasil akhirnya ya Yusuf Mansur itu belum mendekam di dalam penjara, tetapi fakta demi fakta sekarang ini terus menjepit dan menyusahkan Yusuf Mansur. Upaya yang sedang dipertahankan Yusuf Mansur adalah bagaimana duit masyarakat dari jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur itu jangan sampai menjurus bahwa uang itu benar-benar telah dia gunakan untuk membeli tanah dan membangun warung steak and shake. Kalau itu terjadi, udah celaka 13 sudah Yusuf Mansur. Alat bukti hukum itu akan bisa dijadikan sebagai barang bukti yang layak untuk disita. Gitu. Karena itu sekarang kita mendorong agar masyarakat juga punya simpati bersama gitu. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku ustadz ini sebetulnya tidak lebih dari upaya penipuan tingkat tinggi yang membawa-bawa nama Tuhan dan nama Nabi. Jadi sekarang ini ya banyak sebetulnya step-step Yusuf Mansur itu sudah mati. Tapi memang ya belum mati total, dia masih bisa berbicara gitu. Karena aparat hukum belum lagi menjerat Yusuf Mansur yang membuatnya bisa dijebloskan ke dalam penjara. Tapi itu tunggu saja gitu. Karena suara perlawanan itu di mana-mana sekarang itu makin hebat gitu. Di mana Yusuf Mansur tidak sanggup lagi memberikan bantahan atau klarifikasi. Karena begitu dia klarifikasi itu pasti ujung-ujungnya hanya sebuah kebohongan yang sudah direkayasa. Karena itu para pemirsa, kita terus berteriak. Semoga masyarakat juga sadar bahwa warung steak and shake yang sedang dibangun oleh Yusuf Mansur dan terus dibangun itu sebetulnya adalah uang jemaah yang dia kelabui, yang dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan memperbudak apa yang kita sebut rumah tahfiz dan para penghafal Al-Quran. Itulah dianya warung steak and shake yang dikelola katanya dengan syariat Islam. Padahal itu hanya omong kosong dan bohong belaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.